Oke, Om Swastiastu Semeton. Selamat pagi, siang, sore, malam pecinta YouTube. Yuk. Kayak rapper ya. Jadi, oke, lama nggak buat video karena nggak tahu mau buat bahan apa, mau buat video apa, nggak ada bahan. Jadi, bagi teman-teman yang mau berbagi, atau saya juga mau berbagi, jadi ayo kita saling berbagi. Jadi silahkan diklik subscribe-nya dulu, jangan di like juga videonya biar saya tambah semangat buat video. Atau bagi teman-teman yang mau request mau buat konten apa, atau saya mau coba bakalan bantu buat videonya itu, jadi di komen aja. Oke, siap untuk subscribe, let's do it. Yo, God, the thing goes grrrr. Oke, jadi alright, bagus, dapat. Oke, siap. Oke, jadi mungkin di video pertama ini boleh saya bilang video pertama ya, karena video-video sebelumnya saya buatnya video-video ngawur aja, sekedar upload aja. Jadi sekarang saya mau coba konsisten buat video, tapi atas bantuan kalian juga. Jadi ini video pertama yang bakal saya coba buat untuk berbagi informasi tentang dunia kapal pesiar. Jadi di video pertama ini saya mau coba berbagi pengalaman saya, itu kenapa bisa saya nyampe kapal pesiar, dan bagaimana kesan dan kesan setelah join di kapal pesiar pada saat kontrak pertama. Jadi ini kontrak saya yang keempat sebagai fotografer tukang potret. Jadi kesan dan kesannya itu nanti ada di akhir. Jadi pengalaman pertama dulu, let's go. Moto di Bali, kita ngomongin di Bali waktu itu harga udah mulai kacau, boleh dibilang kacau ya. Jadi semua harga-harga teman-teman yang senior-senior yang kerja di Bali, ada beberapa yang masih bertahan dan ada juga yang udah beralih profesi. Itu karena harga, jujur aja, harga fotografer di Bali itu waktu itu udah anjlok sekali karena banyak persaingan. Nah, habis itu saya mencoba nih mencari tahu tentang dunia-dunia perfotografian di luar Bali, maksudnya di luar negeri. Jadi waktu itu saya informasi di YouTube waktu itu, terus saya ketemu vlogger pesiar waktu itu. Dia mereview segala jenis tentang pekerjaan kapal pesiar. Nah, kebetulan saya komen waktu itu, "Bang, ada nggak profesi fotografer di kapal pesiar?" Terus kayaknya setelah sebulan, enggak, seminggu setelahnya kayak pas dia di rumah, terus dia juga ketemu fotografer pesiar. Nah, jadi dia interview si fotografer pesiar ini, nggak boleh sebut namanya Budi Rahayu. Dia juga langsung rekomend direct seksi. Nah, jadi waktu itu dia wawancara si Budi ini, detail informasinya. Habis itu si Bang Budi juga orangnya terbuka, jadi dia ngasih saya link, maksudnya ngasih saya informasi kontaknya dia. Udah saya langsung direct ke dia, saya WhatsApp, saya Instagram, terus dia dapat informasi segala macam secara detail. Habis itu, nah jadi pas waktu itu Desember 19 ya, 2019. Jadi pas dia ada cruise ke Bali, ada port di Bali, itu saya samperin dia. Waktu itu kapal Princess ada ke Bali waktu itu. Jadi saya samperin dia ke benua, di benua port Bali. Jadi saya samperin, kita ngobrol-ngobrol sana, saya jemput dia, ngajak keliling-keliling di Bali, sekalian ngajak dia jalan-jalan kan. Habis itu dia ngasih saya informasi detail. Nah, habis itu saya mulai tertarik. Dari situ saya coba apply melalui dia. Habis itu setelah keterima semua, dapat ID, saya langsung ke agensi yang ada di Bali. Kebetulan yang saya apply itulah kapal Princess. Iya, Princess. Jadi saya langsung didirect ke agensi yang ada di Bali, agen resminya. Dari agen ini dia ngebantu saya segala jenis dokumen waktu itu. Nah, lambat laun setelah 1 bulan proses, 2 bulan, habis itu sekarang saya harus buat BST itu proses sekitar 2 minggu. Terus ada juga medical segala macam, yellow paper, terus ada juga SAT segala macam. Nah, pokoknya semua komplit itu dalam 2 bulan. Saya udah dapat schedule waktu itu. Nah, jadi saya dapat schedule, pandemik datang. Wah, sedih ya. Habis itu udah mulai kacau nih. Udah gak niat berangkat lagi. Tapi setelah tahun pertama, tahun kedua pandemi, dari perusahaan yang saya lamar ini dia ngasih kayak uang kompensasi gitu loh. Jadi kompensasi namanya ya, sembako lah istilahnya kan, dikasih setiap 1 tahun sih, itu dikasih bulan Juni, karena saya nggak tahu kenapa bulan Juni itu saya dikasih 2 kali udah. Jadi
wah perusahaan baik nih, saya harus balas budi nih gitu. Jadi habis pandemik saya join. Nah, saya mau ditransfer ke kapal lain gitu. Kebetulan kalau Princess itu kan ada saudaranya. Di Princess ada Holland Amerika, ada P&O, dan ada Seaburn. Nah, kebetulan yang pertama buka itu adalah Holland Amerikanya. Jadi saya mau ditransfer ke Holland Amerika. Nah, udah prepare semua, medical ngulang lagi. Habis itu prepare nih, udah prepare, udah H-3 sebelum berangkat kayaknya. Ditelepon lagi sama agent, katanya saya bakal ditarik kembali ke Princess. Ya udah, balik lagi ke Princess. Nah, habis itu berangkatlah ke Princess. Woi, perjalanan itu udah mulai gak enak. Wah, bener gak saya mau berangkat nih, ninggalin anak sama istri di rumah kan. Di perjalanan sedih gitu kan. Sampai di Jakarta masih mikir-mikir nih, kalau emang niat pulang, udahlah pulang di sini aja gitu. Tapi udah terlanjur masuk gate, gak bisa keluar lagi kan. Udah terpaksa jalan dah. Nah, itu jalan dari Jakarta langsung ke Jepang. Dari Jepang langsung ke San Francisco. Itu saya berangkat sendiri loh, kontrak pertama saya berangkat sendiri, naik up tuh. Terus habis itu join dah kapal pesiar selama hampir 2 hari perjalanan, 1 hari setengah perjalanan lah. Itu nyampe kapal pesiar. Waktu pertama itu saya dapat cruise Alaska. Wih, keren ya. Yang awalnya dari negara yang iklimnya tropis gitu, yang negara panas, langsung terbang ke Alaska yang negaranya dingin banget. Wih, tubuh bener-bener beradaptasi waktu itu. Sakit terus, tapi untung bawa vitamin. Jadi mabuk juga waktu itu. Bagi teman-teman yang baru pertama join ke kapal pesiar pasti ngalamin sisik tuh. Jadi sisik 3 hari nggak kerja. Setiap CD, setiap kapalnya mau jalan mabuk. Maksud mabuknya apa ya? Muntah gitu loh. Wih, serem banget ya. Wih, 2 bulan pertama tuh pengen pulang aja. Samping itu juga karena mabuk-mabukan, maksudnya bukan minum-minuman ya, mabuk sisik gitu loh, apa namanya ya, itulah. Terus itu juga waktu kontrak pertama saya ketemu 3 senior. Wih, ini senior bener-bener drama. Jadi bagi teman-teman yang belum siap mental, siapin dulu mentalnya sampai kapal pesiar. Jadi waktu itu senior A, kita bilang senior 1 ya, senior 1 ngasih saya saran kayak gini. Terus besoknya lagi senior 2. Nah, besoknya kan saya syuting tuh, hari kedua saya syuting. Jadi hari pertama nyampe kapal saya langsung moto loh. Jadi pagi saya nyampe, sore ngambil uniform, malam udah moto. Nah, jadi ditemenin senior 1, dikasih trik A B C D, and then terus besoknya lagi senior 2 yang kerja, senior 1-nya libur. Nah, jadi senior 2 ngasih saran MNOPG segala macam. Katanya trik yang dikasih senior 1 itu gak gitu loh. Wah, kacau nih. Habis itu di hari ketiga dievaluasi sama asisten lab kan. Jadi evaluasi kekurangan saya segala macam, ditanya, ini kok fotomu kayak gini. Saya bilang, si senior 1 yang nyuruh sama senior 2. Akhirnya di blok sama dia, jangan, itu kamu baru nyampe, tunjukin skillmu, pakai apa yang kamu tahu di rumah, nanti saya yang perbaiki gitu dia. Wah, gimana nih gitu. Dan ada kata-kata asisten lab itu, kan kamu udah profesional, kamu udah kerja di luar negeri, seharusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Wah, itu saya ngikutin senior juga nggak dikasih. Jadi kalau besok ada senior yang nyuruh kamu kayak gini, bilang saya nyuruh kamu buat introduce yourself first, jadi tunjukin skillmu dulu gitu. Oke, jadi next berikutnya saya moto apa yang saya tahu. Nah, jadi senior 3 yang marahnya, kan ada lagi satu senior 3 nggak gitu, kita ada rule sistem yang harus kamu ikuti, bla 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 bla. Waduh, ya saya bilang saya berlindung di bawah nama asisten kan, asisten lab yang nyuruh saya gini. Akhirnya mereka diem. Nah, jadi mulai menikmati suasana dari itu. Yang awalnya udah kesel banget, udah kontrak pertama cukup lah, jadi nggak mau join lagi. Ternyata sedikit menikmati karena tiap bulannya ada dolar-dolar yang masuk, jadi terpaksa juga biar istri happy di rumah walaupun dia sedih. Jadi tanpa terasa kontrak pertama terlalui, kontrak kedua mulai asal join aja, kontrak ketiga mulai mendapat promosi, dan sekarang juga dapat promosi as tungkara. Jadi ya segitu dulu pengalaman saya yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua. Lagi silahkan di komen di bawah juga, dan jangan lupa di subscribe dulu biar saya tambah semangat buat video ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.